Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam kitab Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Dan pada siang hari ini kita memasuki bab yang baru di dalam kitab Shalah, yang mana kemarin kita telah menyelesaikan kajian bab yang keempat, babu sutratil musalli, bab tentang sutroh di dalam sholat. Maka pada hari ini kita melanjutkan kajian kitab Shalah bab yang kelima, yaitu babul hathi alal khusyu'i fis sholat, yaitu bab tentang anjuran khusyuk di dalam sholat. Hadis yang ke 188. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang. Jadi naha itu artinya telah melarang. Ayyusalli rajulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang yang sholat muhtasiron, dengan keadaan tangannya sedekap. Jadi Rasulullah melarang sedekap. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu di Muslim, dan lafadznya menurut Imam Muslim. Wa ma'nahu, dan arti dari sedekap itu bukan begini, kan sedekap juga. Jadi maksudnya sedekap bukan sedekap yang begini yang dilarang, bukan yang begini yang tadi itu yang dilarang, tapi ayyaj'ala yadahu ala khosirati, yaitu meletakkan tangannya di pinggang, malah ngeret, gitu lah. Jadi sedekap. Jadi muhtasiran itu memang artinya sedekap, tapi maksudnya sedekapnya itu bukan sedekap yang dilipat begini, tapi melipat tangannya di pinggang. Ini yang dilarang. Wafil Bukhari, dan di dalam kitab Bukhari, jadi hadis yang di atas tadi itu kan di dalam kitab Muslim, tapi diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam Bukhari, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ada tambahan keterangan. Apa itu tambahan keterangannya? Anna dzalika fi'lul yahudi fi sholatihim, bahwa meletakkan tangan di pinggang itu adalah perbuatan orang Yahudi ketika mereka sholat. Jadi sholatnya orang Yahudi meletakkan tangannya di pinggang. Jadi kalau ada anak yang suka ngomong sambil meletakkan tangannya di pinggang, berarti niru-niru sholatnya orang Yahudi, walaupun sedang tidak sholat. Faham maksudnya? Saya lanjutkan dari kosakatanya dulu, karena ada beberapa kosakata yang masyhul di sini. Setelah itu baru ke syarahnya. Yang pertama di sini ada kalimat ar-rajul. Ada atau tidak? Ada atau tidak kalimat ar-rajul? Ada. Ya pokoknya ada aja lah, walaupun kamu udah lupa ya. Ada ya, bunyinya yaitu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalliyar rajulu. Kan ada ar-rajul. Rajul itu artinya apa? Ada yang tahu? Rajul itu artinya apa? Hah? Rajul. Lawannya rajul an-nisa. Laki-laki. Nah, rajul itu laki-laki, kalau an-nisa perempuan. Nah, hadis ini memang ada kata ar-rajul, tapi ar-rajul yang dimaksud di dalam hadis ini bukan artinya laki-laki, tapi ar-rajul yang dimaksud di dalam hadis ini artinya seseorang. Nah, namanya seseorang itu bisa laki, bisa perempuan. Artinya baik laki maupun perempuan sama-sama tidak boleh meletakkan tangannya di pinggang ketika sholat. Selanjutnya ada kalimat muhtasiron, ar-rajulu muhtasiron. Ada atau enggak?
ada aja lah pokoknya. Kamu tuh kelihatan gaya pintar sedikit gitu loh ya. Walaupun nggak hafal tuh bilang ada gitu ya. Ya. Muhtasiron adalah bentuk isim fa'il dari ikhtasaro. Tahu nggak isim fa'il itu apa? Bekerja. Isim fa'il, ada fa'il, ada maf'ul. Itu apa tuh bedanya? Kalau fa'il berarti dia, ayo yang pernah mondok. Kalau fa'il berarti dia, fa'il itu dia subjeknya. Tahu subjek? Ya. Subjek. Saya makan nasi. Nah, subjeknya siapa? Hah? Masih. Nasi itu objek. Subjek itu adalah saya, pelakunya, betul ya? Iya. Pelakunya itu namanya subjek. Nah, fa'il itu artinya pelaku yang mengerjakan, gitu loh. Nah, itu namanya isim fa'il. Kalau maf'ul itu objeknya. Objeknya bisa tempatnya, bisa keadaannya dan lain sebagainya. Misalkan begini, pembunuh itu adalah subjek, tapi dibunuh atau terbunuh berarti dia objek. Jadi kata kerja yang menunjukkan orang itu objek. Kalau isim fa'il, kata kerja yang menunjukkan dia adalah pelakunya gitu. Nah, muhtasiron adalah bentuk isim fa'il dari kata ikhtasaro. Ikhtasaro adalah meletakkan tangan pada khosirohnya. Khosiroh dari seseorang adalah antara alwarkulil wirku, yaitu pangkal paha, dan al-adha, yaitu tulang rusuk. Jadi meletakkan antara pangkal paha dan tulang rusuk. Inilah pengertian khosiroh menurut Imam Nawawi. Bahkan menurut beliau inilah yang dipahami oleh para peneliti, ahli bahasa, ahli kosakata, dan ahli hadis. Lihat syarah Sahih Muslim. Dalam kamus Al-Munawwir, al-khosru berarti pinggang, al-khosirah berarti lambung. Letak lambung manusia berada pada rongga sebelah Kanan. lambung sebelah mana? Kiri. Oh, ini anak baru sekolah semua, takut lambung di kanan. Lambung di kiri. Yang di kanan itu liver. Kalau hati tidak tahu di mana letaknya. Dada. Hah? Paru-paru. Paru-paru. Kalau sakit di dada. Jantung. Itu berarti organ paru-parunya terasa sesak, makanya sakit. Selanjutnya, pendapat lain dari makna muhtasiron adalah, jadi muhtasiron itu ada dua makna. Makna yang pertama yaitu melipat tangan di antara pangkal paha dan tulang rusuk. Itu makna pertama. Makna kedua dari muhtasiron adalah membaca satu ayat atau dua ayat dari akhir surah. Jadi sholat cuma baca satu atau dua ayat saja, dan itu pun yang diambil dari akhir surah. Walam yakun, bismillahirrahmanirrahim, walam yakun lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah, ini dilarang. Ngambil koncoknya Al-Quran hanya satu atau dua ayat saja, itu dilarang. Selanjutnya, menghapus ayat sajadah saat melewatinya dalam sholat agar tidak melakukan sujud tilawah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada namanya ayat sajadah. Nah, ayat sajadah ini ketika seseorang membaca ayat sajadah, ada sebagian mewajibkan, ada sebagian menganjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, ketika sholat atau ketika membaca Al-Quran, kalau di sini konteksnya dalam sholat ya, ketika sholat sengaja tidak membaca ayat-ayat tilawah supaya menghindari sujud tilawah, sengaja menghindari ayat-ayat sajadah. Kamu tahu ayat sajadah itu ayat yang gimana? Kalau baca Al-Quran, kadang-kadang di pinggir sebelah kanan itu ada tanda. Bentuknya itu kayak apa ya? Kayak ada yang kayak pintunya masjid, ada kayak apa? Ada yang bentuk kayak gambarnya sajadah. Itu namanya ayat sajadah. Kadang-kadang ada tulisan di atas ayatnya itu as-sajadah. Itu ayat sajadah. Itu dianjurkan untuk sujud tilawah ketika membaca ayat tersebut. Nah, itu yang dilarang adalah menghilangkan ayat ini supaya menghindari sujud tilawah. Nah, kemudian pendapat lain dari muhtasiron adalah sholat dengan bersandar pada tongkat. Jadi muhtasiron itu secara bahasa bisa diartikan kamu sholat sambil nyender, entah pada tongkat, entah pada tiang pada waktu sholat, itu dilarang. Masih ada pendapat lainnya mengenai maksud sholat muhtasiron.
Tapi yang paling mayoritas yaitu jumhur ulama, muhtasiron itu yang dimaksud adalah meletakkan tangan di antara pangkal paha dan tulang rusuk. Oke, kita lanjutkan ke syarahnya. Pertama, dilarang sedekap dalam sholat dengan meletakkan tangan di pinggang. Ini adalah larangan dari jumhur ulama. Para ulama mengatakan hukumnya makruh tanzih, makruh tidak sampai pada haram. Jadi jumhur ulama mengatakan dilarang taruh di pinggang. Sebagian ulama mengatakan ini belum sampai haram tapi baru makruh hukumnya. Selanjutnya, para ulama katakan cara sholat dengan meletakkan tangan di pinggang tidak membatalkan sholat. Demikian menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan Hambali. Allahu Akbar. Ini sholatnya tidak batal, gitu. Tapi makruh menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau kamu sholat Allahu Akbar, kamu ngajak keket dengan kanan kirinya, kan minggir semua. Yang ketiga, kita dilarang tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Apa itu tasyabbuh? Menyerupai. Jadi kita itu dilarang menyerupai Yahudi. Kita dilarang tasyabbuh atau menyerupai cara ibadahnya orang Yahudi, cara orang non-muslim bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada dirinya, itu kita dilarang. Misalkan waktu ulang tahun, boleh enggak pakai kue ulang tahun? Boleh enggak pakai kue ulang tahun? Boleh, kue ulang tahunnya boleh. Itu bagian dari saudara. Yang enggak boleh itu ditancepin lilin, lilinnya dinyalain. Berdoa dulu ya sebelum ditiup lilinnya. Nah, itu mau doa ke siapa? Mau doa ke Allah apa doa ke lilinnya itu? Habis doa, tiup ya lilinnya. Nah, kenapa habis doa apa harus tiup lilin? Nah, itu artinya ibadahnya kamu menyerupai kaum-kaum tertentu. Tapi kalau nyalain lilinnya boleh. Misalkan ada kue tar, pakai lilin, dinyalain lilinnya, tiup lilinnya, tidak apa-apa. Tapi jangan berdoa di depannya lilin gitu. Itu contoh paling gampang. Terus malam tahun baru, biasanya ngapain kalau malam tahun baru? Hah? Niup, trompet. Umumnya betul ya, orang kalau malam tahun baru niup trompet, nyumet mercon. Tujuannya untuk apa itu? Untuk bersyukur. Senang-senang itu kan bersyukur, benar? Senang karena umurnya nyampe sampai pada pergantian tahun. Nah, rasa senang itu diaktualkan dengan cara niup trompet. Nah, itu namanya kamu tasyabbuh, menyerupai tingkah laku, perilaku orang di luar muslim yang itu berkaitan dengan masalah ibadah. Syukur itu kan ibadah. Jadi makanya kalau malam tahun baru jangan tiup trompet. Kalau tiup trompetnya tidak haram, boleh. Tapi kalau kamu niup trompet dalam rangka bersyukur karena ganti tahun, nah itu yang tidak boleh, gitu loh. Nyumet mercon boleh, kebaik mirami, gitu loh. Tapi nyumet mercon dalam rangka kamu bersyukur ganti tahun itu tidak boleh. Tapi kalau nyumet mercon untuk memeriahkan, boleh. Tiup trompet tujuannya hanya untuk memang karena senang tiup trompetnya, boleh. Nah, untuk bersyukur pergantian tahun itu lebih bagus diisi dengan ngaji, dengan sholawat, dengan sedekah. Nah, itu kalau kamu gembira tuh 3 itu gitu. Nah, inilah hikmah dari larangan sholat muhtasiron. Karena sholat muhtasiron itu juga tasyabbuh, menyerupai sholatnya orang Yahudi. Selanjutnya, meletakkan tangan di pinggang saat sholat menunjukkan tidak khusyuk, makanya dilarang. Tak jamin, pokoknya kalau kamu sholat tangannya ditaruh di sini 100% kamu tidak akan khusyuk. Orang begini aja tidak khusyuk, mau begini ya kan, lebih tidak khusyuk. Karena cara sholat seperti ini akan membuat gerakan-gerakan tambahan dengan memiringkan, mengangkat atau melepas tangan. Nah, yang tepat, yang kelima, sedekap dalam sholat adalah dengan meletakkan tangan kanan di depan tangan kiri, lalu diletakkan di pusar, di atas atau di bawahnya. Nanti akan ada penjelasan dalam tata cara dari Bulughul Maram. Jadi sedekap itu versinya banyak. Yang saya ketahui dan semua ada hadisnya, ada dalilnya, itu ada 6. Setelah takbiratul ihram, itu ada 6, tangan itu posisinya di mana, dan semuanya itu ada dalilnya. Yang pertama, di atas
pusar. Ini yang pertama. Persis di ulu hati. Di bagian atasnya pusar, gitu. Yang kedua di depan pusar. Yang kedua. Yang ketiga di bawah pusar. Yang keempat turun semua kayak i'tidal. Yang kelima ditaruh di sebelah kiri. Pernah ya ngeliat ada orang sholat di gini? Yang keenam ini yang sangat jarang dan saya tidak menganjurkan karena pasti akan menimbulkan tidak khusyuk bagi teman-teman yang di sebelahnya. Mendahulukan sebelah kanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini ada dalilnya gitu. Cuma jangan dipraktekkan di sini karena kamu dianggap bukan mau sholat tapi mau muncul tenaga dalam. Allahu Akbar. Ada pertanyaan? Ada. Ya. Bagaimana hukumnya ketika imam mengulang-ulang kalimat usolli ketika sudah takbiratul ihram dan makmumnya juga mengikutkan mengucapkan usolli berulang-ulang sehingga membuat yang lain tidak khusyuk. Ya, yang pertama itu termasuk kategori penyakit was-was. Sudah dibahas di kajian-kajian sebelumnya sudah lama. Namanya was-wasa. Nah, orang yang was-was sesungguhnya di dalam hatinya itu dia diganggu sama setan. Mau wudhu was-was takut wudhunya tidak sah. Mau sholat was-was takut niat yang diucapkan dengan lisan tidak sinkron sama hatinya. Makanya usolli Allah, usolli Allah, kan begitu toh. Nah, orang model kayak gitu itu perlu diruqyah. Berarti dia kejinan kalau gitu. Ya, ada godaan di dalam hatinya dan tidak dianjurkan untuk menjadi imam. Orang yang seperti itu jangan ditunjuk menjadi imam sampai was-wasnya bisa disembuhkan. Itu pertama ya. Pertanyaan kedua sekarang, kalau misalkan kamu ketepaan ketemu imam yang punya penyakit was-was itu, sedangkan kamu jadi makmumnya, apa yang harus kamu lakukan? Maka tunggu imamnya sampai betul-betul selesai tangannya sendekep. Usolli, misalkan usolli, kamu diem aja dulu. Kalau perlu sambil makan kacang enggak apa-apa. Usolli. Enggak selesai, tunggu dulu. Begitu Allahu Akbar. Nah, begitu sudah yakin Allahu Akbar, baru kamu mulai usolli Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya kamu tidak mendahului gerakan imam. Karena makmum tidak boleh melewati gerakan imam. Nah, was-wasnya imam itu tidak ditanggung oleh makmum. Karena itu was-wasnya imam gitu lah. Nah, sekarang pertanyaannya Faris, kalau makmumnya yang was-was bolak-balik usolli bagaimana? Kalau tingkat usollinya sudah menjadi sebuah kegaduhan sehingga akhirnya yang lainnya malah nggak sholat gara-gara si usolli ini, maka alangkah jauh lebih baiknya untuk diingatkan supaya tidak dikeraskan suaranya, gitu loh. Supaya tidak dikeraskan suaranya, karena ya memang kalau untuk sholatnya sendiri tidak batal karena kan itu gerakan sebelum sholat. Yang tidak boleh itu kan setelah sholat usolli Allahu Akbar, begitu waktunya mau rukuk baru Allah tak rukuk, nah itu batal itu kalau kayak gitu. Tapi ini kan gerakan sebelum sholat, maka dia tidak membatalkan, hukum asalnya tidak membatalkan, hanya dia mengganggu ketenangan orang yang ada di sebelahnya gitu ya. Ada lagi yang lain? Mungkin itu saja, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diselamatkan hidupnya, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi, diberikan rezeki yang banyak dan barokah, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ya karena buduh. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.